Prof, ini kita berbincang tentang ada potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini, Prof. Nah, mungkin di awal Prof bisa jelaskan kenapa sih, Prof, perbedaan awal Ramadan itu masih terus terjadi di Indonesia hingga saat ini, Prof? Ya, jadi perbedaan penetapan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha itu sangat dinamis ya. Terjadi perubahan sampai dengan tahun 1990-an, sebab perbedaan itu karena perbedaan metode hisab dan ru'yat. Kemudian 1990-an ini berubah. Hisab dan ru'yat bisa dipersatukan pada kriteria imkan ru'yat. Tetapi kemudian ada yang tetap berbeda, yaitu karena kriterianya beda, kriteria wujudul hilal. Jadi selama tahun 1990-an sampai dengan tahun lalu 2025, perbedaan terjadi ketika posisi bulannya rendah antara 0 dan 2. Okay. Muhammadiyah mengatakan sudah masuk, tetapi pemerintah dan ormas-ormas yang lain menyatakan belum masuk. Tapi mulai tahun ini dan berikutnya, itu sumber perbedaannya beda lagi. Sumber perbedaan mulai tahun ini itu karena perbedaan hilal lokal dan hilal global. Istilah ini mungkin masih belum difahami secara umum ya. Tapi secara mudahnya bahwa dengan hilal lokal, posisi bulan di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara itu diperiksa apakah memenuhi kriteria tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat atau belum memenuhi. Pada saat 17 Februari hari ini dan nanti saat maghrib, posisi bulan di Indonesia dan di Asia Tenggara itu masih negatif dan masih terlalu rendah, tidak mungkin memenuhi kriteria minimal 3 derajat, sehingga kalau berdasarkan hilal yang lokal Indonesia dan Asia Tenggara, ini awal Ramadannya jatuhnya hari Kamis tanggal 19 Artinya Februari. Secara astronomi itu sampai nanti malam itu posisi bulan itu masih negatif, Prof ya? Iya, masih negatif. Baik. Nah, tetapi ada ormas yang mendasarkan pada hilal global. Nah, hilal global dengan kriteria tinggi minimal 5 derajat, sudah masuk 8 gitu ya? derajat, itu sudah masuk, tetapi di Alaska. Di Alaska, Di Alaska. Sedangkan dan ditambah dengan syarat bahwa ijtima sebelum fajar di Selandia Baru sudah terpenuhi, sehingga Muhammadiyah menetapkan awal Ramadannya jatuhnya hari Rabu 18 Februari. Jadi perbedaan kali ini bukan karena posisi hilalnya, tetapi ijtima karena tadi Prof ya? Hilal lokal dan hilal global. Hilal lokal dan hilal global tadi yang menentukan, ada yang menentukan yang bahwa menyebabkan sudah masuk sehingga tanggal 18 ini berdasarkan hilal global yang memenuhi kriteria di Alaska. Sedangkan hilal lokal itu menyatakan di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara belum memenuhi kriteria hingga tanggal 19 Februari awal Ramadan. Cuma dipakainya hilal global tadi nih, Prof ya. Baik. Tapi Prof, secara ilmiah Prof, perbedaan metode hisab dan ruqyat itu memang masih sulit untuk dipertemukan ini, Prof. Sesungguhnya bisa dipertemukan. Itu sebabnya ketika pemerintah mengupayakan penyamaan kriteria dan kemudian disepakati kriteria di antara negara-negara Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, itu tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, itu sudah diterima oleh pengamal ruqyat, yaitu NU, dan ormas-ormas yang sefaham dengan itu, dan juga pengamal hisab yaitu Persis. Tetapi Muhammadiyah itu tetap menggunakan kriteria yang berbeda. Jadi pada dasarnya hisab dan ruqyat itu bisa dipersatukan dan kriteria imkan ruqyat, tetapi ada ormas yang tetap berbeda. Tapi secara umum kriteria ruqyat Mabims tadi ini atau beberapa negara di ASEAN ini memang sudah cukup kuat secara sains, Prof. Secara sains cukup kuat karena tinggi derajat 3 derajat itu didasarkan pada hasil ruqyat internasional yang menyatakan tidak ada kesaksian hilal yang tingginya di bawah 3 derajat. Kemudian elongasi 6,4 derajat itu didasarkan pada elongasi yang paling dekat
posisi bulannya paling dekat dengan matahari atau elongasi minimum 6,4 derajat. Jadi secara astronomi itu berdasarkan data-data astronomi internasional. Ya. Kalau begitu Prof, perbedaan ini murni persoalan metodologi semata atau ada faktor non ilmiahnya di dalam? Bagaimana kajiannya Prof? Mulai tahun ini perbedaan bukan karena perbedaan metode hisab dan ru'yat, bukan karena perbedaan kriteria imkan ru'yat atau wujudul hilal. Mulai tahun ini perbedaannya karena perbedaan pemahaman hilal lokal dan hilal global tadi. Kalau hilal lokal ini yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, itu mendasarkan posisi hilal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Sedangkan wilayah global, hilal global itu mendasarkan terpenuhinya kriteria imkan ru'yat dimanapun di dunia. Itu ya. Dan ini dengan perbedaan hilal lokal dan hilal global ini, perbedaan akan semakin sering. Nanti awal Ramadan ini beda, nanti Idul Fitri juga beda. Kalau begitu, kan ada rencana untuk penyatuan kalender Hijriah nasional ini, Prof ya. Peluangnya gimana kalau masih ada pandangan hilal global dan hilal lokal yang digunakan ini, Prof? Ketika upaya Kementerian Agama untuk penyatuan kalender Hijriah itu masih dalam tataran diskusi soal kriteria. Waktu itu pemerintah dan ormas-ormas menggunakan kriteria 2 derajat, elongasi 3 derajat, kemudian umur bulan 8 jam. Muhammadiyahnya menggunakan kriteria wujudul hilal atau tinggi bulan 0 derajat. Nah, ini diupayakan supaya masing-masing kelompok tersebut menggunakan kriteria yang lebih tinggi lagi berdasarkan data astronomi. Nah, ini sudah diupayakan mulai 1990-an, awal 2000, kemudian sampai terakhir awal 2020-an. Tapi tetap belum bisa dipersatukan, dan mulai 2025 dapat disebut bahwa upaya tersebut gagal karena permasalahannya bukan lagi masalah kriteria, tapi masalah lokal dan masalah global. Ini sulit dipersatukannya. Apakah sains tidak bisa mempersatukan masalah lokal dan global tadi kalau sudah kesepakatan atau sudah tidak ada perbedaan dari sisi kriteria nih, Prof? Dari segi sainsnya sesungguhnya bisa, tetapi kan masalah akseptabilitas ya. Penerimaan. Jadi penerimaan. Ormas-ormas yang lain itu memahami bahwa kalender Hijriah mestinya bisa dilakukan secara hisab dan secara ruqyat. Tetapi Muhammadiyah mendasarkan pada hisab yang sifatnya global. Nah, yang sifatnya global itu tidak bisa dilakukan secara ruqyat. Ya, contohnya awal Ramadan ini, ketika di Alaska sudah terpenuhi saat maghrib di Alaska, itu pukul 17.52 waktu Alaska, di Indonesia itu sudah pukul 9.52 tanggal 18, sudah siang hari. Jadi ini tidak mungkin dilakukan ruqyat. Ruqyatnya, kalaupun ada yang melakukan ruqyat di Alaska, di Indonesia sudah kesiangan ya, sudah pukul 9.52. Sudah puasanya itu sudah lewat yang mestinya dari fajar ya. Jadi memang dengan kondisi perbedaan hilal lokal dan hilal global, hilal lokal itu mempersatukan hisab dan ruqyat, tetapi hilal global itu hanya untuk hisab saja. Untuk hisab saja, karena ruqyat tentu di lokal dilihatnya itu, Prof ya, seperti itu ya. Iya. Jadi tidak mungkin untuk di global. Mungkin nggak, Prof, ada satu otoritas tunggal lah untuk menentukan kalender Hijriah? Itu sebenarnya ketika seminar internasional di Jakarta 2017 yang lalu dan menghasilkan rekomendasi Jakarta 2017, itu mengusulkan organisasi kerjasama Islam OKI itu menjadi otoritas tunggal global. Kemudian Kongres Turki 2016 itu juga merekomendasikan otoritas tunggal global OKI. Nah, kalau ada otoritas tunggal seperti itu, keputusannya adalah keputusan
berdasarkan wilayatul hukmi atau wilayah hukum. Baik. Tetapi kalaupun ada otoritas tunggal itu tidak bisa seluruh dunia dijadikan satu hari. Oh, iya. Karena Iya. tidak memungkinkan untuk Iya. rukyat. Sebut aja di Amerika, rukyatnya di Indonesia sudah siang. Iya. Jadi bisa ada pemersatu melalui otoritas tunggal seperti OKI, tetapi nanti model kalendernya harus diubah, bukan kalender tunggal. Ya. Prof. Thomas Jalaluddin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pagi hari ini berbincang bersama kami. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman bagi kita semua, Prof, terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jalaluddin. Pro 3